Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Triane. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Program studi keperawatan Fakultas Kesehatan. NPM saya 1211-4201-2100054. Di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem sensori persepsi. Tugas ini dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAT MCAT. Oke, kita akan berpindah selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sensori persepsi, kita harus tahu dulu apa itu sistem sensori persepsi. Sistem sensori atau sensori system merupakan artian yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ khusus yang menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut kemudian dihantarkan oleh saraf sensori atau sensoris neuron dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Sistem sensori persepsi manusia terdiri dari: pertama, indera penglihatan atau bisa disebut dengan mata. Kedua, indera pendengaran atau bisa disebut dengan telinga. Ketiga, indera penciuman atau bisa disebut dengan hidung. Keempat, indera pengecap atau bisa disebut dengan lidah. Dan yang kelima, indera yang disebut dengan indera peraba atau bisa disebut dengan kulit. Oke, kita lanjut. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah alat indera manusia yang berfungsi untuk melihat. Secara konstanta, mata menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu dengan segera diantarkan ke otak. Alat tambahan mata atau okuli aksesoria. Okuli aksesoria terdapat di sekitar bola mata dan sangat erat hubungannya dengan mata, dan terdiri dari: yang pertama, cavum orbita, merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut dengan puncaknya mengarah ke depan dan ke belakang. Alis mata yang kedua, merupakan rambut kasar yang terdapat di atas mata secara melintang dan tersusun rapi. Alis mata ini berfungsi untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat dan dari sinar matahari yang terik. Yang ketiga, palpebra atau kelopak mata, merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okuli. Kelopak mata atas lebih besar dari kelopak mata bawah. Fungsinya adalah melindungi mata sewaktu-waktu kalau ada gangguan pada mata. Yang keempat adalah aparatus lacrimalis, merupakan saluran yang mengalirkan air mata menuju konjungtiva kelopak mata atas. Air mata ini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Kedipan mata pun membantu penyebaran air mata. Sebagian air mata akan menguap dan sebagian lagi akan masuk ke dalam puncta lacrimalis di kelopak mata atas dan bawah di sudut dalam mata. Air mata ini mengalir ke kanalis lacrimalis dan bermuara di rongga hidung. Kemudian yang kelima adalah bulu mata, merupakan bulu yang terletak pada ujung kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Ya, kita berpindah pada otot-otot pada mata. Otot-otot mata atau bisa disebut dengan musculus oculi, merupakan otot ekstrinsik mata yang terdiri dari: pertama, musculus levator atau palpebralis superinferior, fungsinya mengangkat mata. Yang kedua adalah musculus orbicularis oculi, atau bisa disebut dengan otot lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang ketiga, rectus oculi inferior, fungsinya untuk menutup mata. Keempat, musculus rectus oculi medial, fungsinya menggerakkan bola mata. Yang kelima, musculus obliquus oculi inferior, fungsinya menggerakkan bola mata ke dalam dan ke bawah. Yang keenam, musculus obliquus oculi superior, fungsinya memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Oke, yang kedua adalah bola mata.
Bola mata manusia berbentuk bulat dan ada pipi dari atas dan ke bawah. Bola mata mempunyai diameter sekitar 24-25 mm. 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Bola mata dilindungi oleh pelupuk mata atas dan bawah. Bola mata terdiri dari dua lengkung lingkaran, yaitu yang pertama lengkung lingkaran bagian depan yang disebut dengan kornea, bersifat transparan atau bening dan tembus cahaya. Yang kedua, lengkung lingkaran bagian belakang yang disebut jaringan pengikat atau padat, tidak tembus cahaya dan berfungsi untuk menyokong bola mata yang disebut dengan sklera. Kemudian, bagian-bagian bola mata. Bola mata memiliki bagian-bagian yang terdiri dari selaput tanduk atau kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Selaput telangi atau iris adalah bagian mata yang mengandung zat warna, seperti warna hitam, coklat, hijau, atau biru. Elang mata atau pupil, yaitu lubang pada bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Lensa mata dapat menjadi cembung atau pipi, berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. Selaput keras atau sklera, yaitu bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian bola mata. Selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa selaput tipis. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah, berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata, berguna untuk menangkap bayangan. Bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya masuk. Konjungtiva, yaitu selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Selanjutnya adalah dinding bola mata. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunica fibrosa atau lapisan bagian luar. Merupakan suatu jaringan pengikat terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Bagian depan disebut dengan kornea yang tembus cahaya, dan bagian belakang disebut sklera yang tidak tembus cahaya. Keduanya merupakan pelindung bola mata serta membentuk bola mata. B. Tunica vasculosa atau lapisan bagian tengah. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah, bagian belakang disebut koroid yang banyak mengandung pigmen. Ke arah depan koroid melanjutkan diri sebagai iris dan corpus ciliari yang mengandung otot polos musculus ciliaris. Kedua ujung iris yang membatasi lubang yang dinamakan pupil yang berfungsi sebagai pengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Dari corpus ciliaris kita dapatkan batang jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat lensa mata. Kemudian C. Tunica nervosa atau lapisan bagian dalam. Tunica nervosa merupakan lapisan yang terpenting dan terdiri dari jaringan saraf. Di dalamnya ada reseptor penglihatan, yaitu sel batang atau basili yang berfungsi melihat senja atau gelap, sel kerucut atau koni berfungsi untuk melihat terang atau warna. Kedua ini terletak di dalam lapisan retina. Lapisan retina terbentang dari bagian depan tepat pada corpus ciliaris yang dinamakan ota serrata dan ke arah belakang akan keluar dari bola mata melalui papian nervo visi sebagai nervus opticus. Pada bagian retina ada 2 yang terpenting, yaitu pertama, bintik kuning atau fovea centralis. Bagian ini merupakan yang paling peka terhadap kemampuan melihat atau kemampuan menerima reaksi penglihatan paling cepat. Yang kedua adalah bintik buta atau blind spot. Disebut demikian karena bagian ini tidak mengandung reseptor penglihatan baik sel batang maupun sel kerucut, sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Nama lain dari bintik buta adalah papilla nervus optis, yaitu tempat keluarnya nervus opticus. 4. Cairan bola mata. Di dalam bola mata berisi cairan yang selalu konstan atau tetap volumenya, sekitar 7 cc. Ada 2 macam cairan bola mata, yaitu yang pertama, cairan yang terletak di depan lensa. Cairan ini jernih dan encer seperti air, yang disebut dengan humor aqueous atau AH, yang selama produksinya selalu konstan. Yang kedua adalah cairan yang terletak di belakang lensa.
Cairan yang disebut dengan corpus vitreum ini jernih, tapi konsistennya atau kepekatannya seperti agar-agar. Kemudian indera pendengaran. Setelah indera penglihatan tadi, kita berpindah pada indera telinga. Telinga adalah alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga menerima rangsangan yang berupa suara atau fonoreseptor. Selain berfungsi sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Anatomi telinga terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Oke, yang pertama, telinga bagian luar atau auris eksternal. Bagian ini terdiri dari pertama, daun telinga yang disebut dengan auricula yang berfungsi menentukan arah bunyi diterima karena bentuknya seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan dilapisi kulit. Yang kedua adalah liang telinga luar atau meatus acousticus externus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban susu dari udara yang masuk. Di dalam liang telinga terdapat bulu-bulu dan sejumlah kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga atau cermen yang berfungsi untuk melindungi telinga supaya tidak kemasukan barang atau serangga. Ya, kemudian telinga bagian tengah atau auris media. Telinga tengah berupa rongga kecil yang berisi udara dan terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi oleh sel epitel. Antara auris eksterna dan auris media dibatasi oleh gendang pendengaran yaitu membran timpani yang membatasi suatu ruangan dengan yang disebut cavum timpani. Di dalamnya terdapat 3 buah tulang pendengaran yaitu malleus atau tulang makim, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi yang melekat pada bagian dalam membran timpani. Antrum timpani merupakan rongga yang tidak teratur yang agak luas terletak di bagian bawah samping dari cavum timpani. Antrum timpani dilapisi oleh mukosa, merupakan lanjutan dari lapisan mukosa cavum timpani. Rongga ini berhubungan dengan beberapa rongga kecil yang disebut selulosa mastoid yang terletak di belakang bawah antrum di dalam tulang temporalis. Tuba auditiva eustasi, saluran tulang rawan yang panjangnya sekitar 3,7 cm, berjalan miring ke bawah agak ke depan dan dilapisi oleh lapisan mukosa. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak pada tulang keras pilorus temporalis. Terdapat reseptor pendengaran dan alat pendengaran ini disebut labirin. Labirin yang terdapat pada telinga bagian dalam adalah labirin osseus, yaitu serangkaian saluran bawah yang dikelilingi oleh cairan yang dinamakan perilimfer. Labyrinthus osseus terdiri dari vestibulum, cochlea, dan canalis semicircularis. Yang kedua, labirin membranous terdiri dari pertama, utriculus, bentuknya seperti kantong lonjong dan agaknya gepeng, terpaut pada tempatnya oleh jaringan. Pada dinding belakang utriculus terdapat muara dari ductus semicircularis dan pada dinding depannya ada tabung halus yang disebut utriculosa circularis, saluran yang menghubungkan antara urticulus dan sacculus. Kedua adalah sacculus, bentuknya agak lonjong lebih kecil dari utriculus, terletak pada bagian depan dan bawah dari vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat. Yang ketiga adalah ductus semicircularis. Ada 3 tabung selaput semicircularis yang berjalan pada canalis semicircularis, yaitu superior, posterior, dan lateralis. Bagian ductus yang melebar disebut dengan ampula selaput yang setiapnya mengandung celah sulcus ampularis, merupakan tempat masuknya cabang ampula nervus acousticus. Kemudian yang keempat adalah ductus cochlearis, merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga, seolah-olah membuat batas pada cochlea timpani. Ductus cochlearis mulai dari cecum vestibular dan berakhir di cecum ampulare. Kemudian setelah dari indera pendengaran, kita berpindah pada indera penciuman atau hidung. Alat penciuman terdapat dalam rongga hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Nervus olfactorius dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus
yang mengeluarkan fibril-fibril yang sangat halus terjalin dengan serabut-serabut dari bulbus olfaktorius yang merupakan otak terkecil. Concha nasalis terdiri dari labatan selaput lendir. Pada bagian puncaknya terdapat saraf-saraf pembau. Kalau kita bernafas lewat hidung dan kita mencium bau suatu udara, udara yang kita hirup melewati bagian atas dari rongga hidung melalui concha nasalis. Pada concha nasalis terdapat 3 pasang karang hidung, yaitu yang pertama concha nasalis superior, yang kedua concha nasalis media, dan ketiga adalah concha nasalis inferior. Selanjutnya, di sekitar rongga hidung terdapat rongga-rongga yang disebut sinus nasalis yang terdiri dari atau sinus maxillaris atau rongga tulang hidung. Sinus maxillaris adalah salah satu jenis sinus paranasal atau sinus di rongga sekitar hidung. Bedanya dari seluruh sinus paranasal, sinus maxillaris memiliki area paling besar, sekaligus paling rentan bermasalah. Salah satu masalah tersebut yakni infeksi pada sinus maxillaris atau disebut dengan sinusitis maxillaris. Yang kedua, sinus sphenoidalis atau rongga tulang baji. Sinus sphenoidalis terletak berada di belakang dahi. Yang ketiga adalah sinus frontalis atau rongga nasalis inferior. Sinus frontalis letaknya di dahi. Sinus ini diliputi oleh selaput-selaput lendir. Jika terjadi peradangan pada rongga hidung, lendir-lendir dari sinus paranasalis akan keluar. Jika tidak dapat mengair, keluar akan menjadi sinusitis. Kemudian setelah dari indera penciuman, kita berpindah pada indera pengecapan atau lidah. Alat indera pengecap manusia adalah lidah. Dengan lidah kita dapat membedakan rasa pahit, rasa manis, asin, dan rasa masam. Di lidah terdapat zat perangsangnya adalah zat kimia yang larut dalam air atau reseptornya adalah ludah dan langsung mulut. Pada permukaan lidah, reseptornya berupa penjulan-penjulan kecil yang dinamakan papilla feliformis, papilla fungiformis, dan papilla circumflata. Reseptornya berbentuk piala pengecap yang disebut dengan gema sustansoria. Pengecapan ini diserapi oleh nervus 7 atau facialis dan nervus 9 atau glossopharyngeus. Di dalam papilia terdapat bulu-bulu saraf atau gustatory hair yang berfungsi menghantarkan impuls ke otak. Bagian depan lidah disebut dengan lingual frenulum, sedangkan bagian belakang lidah disebut tulang hyoid. Kondisi ini yang memungkinkan lidah mampu mengunyah, membolak-balikan, dan menyela makanan, dan juga berbicara. Kemudian bagian-bagian lidah. Yang pertama, bagian ujung lidah atau sebagai pengecap rasa manis. Yang kedua, bagian tepi depan lidah atau sebagai pengecap rasa asin. Yang ketiga, bagian tepi belakang lidah sebagai pengecap rasa asam. Yang keempat, bagian pangkal lidah atau sebagai pengecap rasa pahit. Bagian pengecap yang berada di pinggir papila disebut tunas pengecap yang terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel penyokong berfungsi menopang, sedangkan sel pengecap mempunyai fungsi sebagai reseptor. Ada lebih dari 10.000 tunas pengecap pada lidah manusia. Sel-sel ini tumbuh selama seminggu, setelah itu digantikan dengan sel-sel baru. Kemudian kita berpindah pada indera peraba atau kulit. Kulit merupakan bagian organ tubuh yang terletak di luar dan hanya sedikit yang membatasi bagian dalam tubuh. Luas kulit pada orang dewasa sekitar 1,5 meter kubik dengan berat sekitar 15% dari keseluruhan berat badannya. Kulit akan langsung merespon jika meraba rasa panas, dingin, tekanan, sentuhan, dan nyeri. Reseptor di kulit yang menerima kelima rangsangan tersebut disebut turboreseptor. Reseptor-reseptor ini berada di dalam dermis kulit. Kemudian struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan lapisan lemak di bawah kulit atau hipodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit luar yang terdiri dari atas lapisan sel yang telah mati atau disebut lapisan tanduk. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Fungsi epidermis adalah sebagai sawar pelindung terhadap bakteri, iritasi kimia, alergi, dan lain-lain. Epidermis terdiri dari 5 lapisan sel yang disebut stratum, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum atau daerah rintangan, stratum granulosusum atau lapisan seperti butir,
stratum spinosum atau lapisan sel duri, dan stratum germinativum atau sel basal. Kemudian yang kedua adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan saraf, sistem limfatik, kelenjar jaringan dan kelenjar minyak, folikel lambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Kemudian lapisan lemak bawah kulit atau hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, dan mensarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Kemudian fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai fungsi proteksi, yang kedua sebagai tempat pembentukan vitamin D, yang ketiga sebagai fungsi absorpsi, yang keempat sebagai tempat penyimpanan air dan lemak, dan kelima sebagai fungsi ekspresi atau pengeluaran. Ya, sekian dari presentasi saya. Inilah referensi yang saya gunakan untuk membantu saya mengerjakan tugas anatomi fisiologi sistem sensori persepsi. Ya, semuanya teman-teman, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.